menuju kerajaan Jalu Pangguru. Pendekar Tombak Matahari. Wanita yang ditolong oleh Surya Yuda terlihat ketakutan. Pakaiannya juga compang-camping serta penampilan yang begitu berantakan. Saat Surya Yuda mendekati wanita tersebut, wanita itu mundur karena ketakutan. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu. Namaku Surya Yuda." Surya Yuda? Surya Yuda mengangguk dan mendekati wanita itu lagi. "Ya, aku Surya Yuda. Dulu aku adalah seorang prajurit di kerajaan Nararta. Siapa namamu?" Wanita itu masih diam. Surya Yuda hanya menghela nafas dan memalingkan wajahnya. "Aku tidak akan menyakitimu. Jika tidak, aku tidak akan menolongmu dari para begundal itu. Sekarang katakan siapa namamu." Sekar. Di mana rumahmu? Jika kamu ingin pulang, aku akan mengantarnya. Namun jika masih betah di sini, aku harus pergi sekarang." Surya Yuda beranjak pergi. Dia hanya berniat menolong, tetapi jika orang yang ingin dia tolong ternyata sedang tidak ingin ditolong, apa boleh buat? Sementara itu, Sekar terlihat ragu untuk memilih pergi bersama Surya Yuda atau tidak. Dia sama sekali tidak kenal pria di depannya ini, namun berdiam diri di tempat ini sama saja mencari mati. Maka wanita itu akhirnya memutuskan untuk mengikuti Surya Yuda yang sudah berjalan lebih dulu. "Aku ikut." Baju Sekar yang terkoyak sehingga lekuk tubuh dan beberapa area sensitif wanita itu terlihat membuat Surya Yuda tak mau memandangnya. "Di mana rumahmu?" "Aku tinggal di Dusun Tegal Sari." "Dusun Tegal Sari?" "Iya." "Di mana itu?" "Tidak jauh di depan. Kita cukup mengikuti jalan ini dan akan sampai di desa itu." "Oh, baiklah. Aku akan menuntun kudanya." "Mana boleh begitu. Sebaiknya aku juga jalan kaki saja. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang lain berjalan, sementara aku yang bukan siapa-siapa malah menunggang kuda?" "Kuda ini akan tertawa jika melihat kita berjalan. Jadi lebih baik menurut dan naiklah." "Bagaimana aku bisa naik jika orang yang menyelamatkanku malah berjalan? Lebih baik aku berjalan saja." "Jika begitu, kita naik bersama saja." "Apa kuda itu bisa bertahan?" Surya Yuda tertawa kala mendengar ucapan polos wanita di hadapannya. Bintang adalah kuda perang dan terbiasa membawa beban berat. Bagaimana mungkin kuda ini akan menyerah jika hanya membawa mereka berdua? Setelah Surya Yuda beberapa kali meyakinkan Sekar, akhirnya Sekar hanya bisa menurut dan naik ke kuda dengan bantuan Surya Yuda. Kini, Sekar dan Surya Yuda duduk di satu kuda, Surya Yuda di belakang, sementara Sekar di bagian depan. Kedua tangan Surya Yuda melingkari pinggang Sekar agar dapat memegang tali kekang dengan benar. Hal itu tentu saja membuat Sekar terpaku. Aliran darahnya terasa lebih cepat dan tubuhnya terasa panas. Surya Yuda yang tidak pernah berpikir jika dengan hal sesederhana itu bisa membuat wanita di depannya berdebar-debar, tetap santai menarik tali kekang. Kuda mulai berjalan santai. Ki Arya Saloka tersenyum melihat sikap Surya Yuda yang menurutnya sangat manis. Mereka berjalan mengikuti jalan setapak yang memanjang. Pohon-pohon besar tumbuh lebat di sisi kanan dan kiri mereka, membuat cahaya matahari tak mengenai mereka secara langsung. "Apa masih jauh?" tanya Surya Yuda setelah berapa lama mereka berkuda tetapi belum sampai di Dusun Tegal Sari. Sekar menggeleng pelan. "Di depan ada persimpangan. Kita ambil kanan dan tidak jauh dari tempat itu adalah gerbang dusun." Surya Yuda mengangguk dan tiba-tiba ia mengepakkan tali kekang yang ia pegang, membuat kuda yang berjalan santai tersentak hingga berlari kencang. Sekar yang tidak siap dengan hal itu mendekap kedua tangan Surya Yuda. Tanpa sengaja,
Surya Yuda merasakan jika tangannya terganjal oleh dua bongkahan besar yang begitu kenyal. Tiba-tiba saja Surya Yuda merasa jantungnya berdebar lebih kencang dan mukanya memerah terasa panas. Karena tak tahan dengan hal itu, Surya Yuda melepaskan genggamannya pada tali kekang dan meminta Sekar menggantikannya. Sementara itu, kedua tangan Surya Yuda memegang pergelangan tangan Sekar. Benar saja, setelah melewati persimpangan, mereka pun sampai di gerbang dusun. Ki Arya Saloka berhenti di gerbang dan memutar kudanya agar posisinya bisa berhadapan dengan Bintang. Gadis manis, aku dan cucuku sedang buru-buru, jadi tidak bisa mengantarkanmu sampai ke rumah. Jika kalian berjodoh, pasti akan bertemu lagi. Wajah Sekar kembali memerah. Gadis itu mengangguk pelan dan tersenyum manis pada Ki Arya Saloka. Surya Yuda turun dan membantu Sekar agar tidak jatuh saat turun dari kuda. Terima kasih Surya. Sama-sama. Jika kita berjodoh, pasti akan bertemu lagi. Sekarang aku harus pergi. Jaga dirimu baik-baik. Sekar mengangguk dan menunduk malu. Perkataan Surya Yuda nyatanya mampu membuat Sekar terbuai dan jatuh dalam lingkaran asmara. Tiba-tiba Sekar memegang tangannya, tetapi tidak berlangsung lama karena Sekar segera menariknya. Surya, kita harus segera pergi. Surya Yuda mengangguk dan kembali menatap Sekar. Jaga dirimu baik-baik. Surya Yuda kembali menunggangi kudanya dan memacunya perlahan. Sekar melambaikan tangan pada pemuda itu, dibalas dengan senyum manis dari Surya Yuda. Jalanan dusun Tegal Sari tak terlalu ramai, tapi tak bisa juga dikatakan sepi. Seorang gadis muda yang berjalan dengan pakaian compang-camping tentu saja menarik perhatian orang-orang, sehingga bisikan-bisikan mulai timbul karena beberapa orang mulai bergunjing. Sekar, gadis cantik berkulit sawo matang, dengan alisnya bagaikan lambaian daun kelapa, giginya bagai biji mentimun, berjalan dengan muka yang memerah menahan malu. Untung saja, jarak antara gapura dusun hingga rumahnya tak begitu jauh, sehingga gadis itu kini sudah sampai di depan rumahnya, rumah yang cukup besar namun tampak sederhana. Dengan kebingungan bercampur rasa takut, Sekar berjalan memasuki rumahnya. Baru di ambang pintu, seseorang membuka pintu dan memberinya tatapan tajam penuh pertanyaan. Terdengar suara berat mengandung amarah yang membuat tubuh Sekar bergetar seketika. Masuk. Satu kata yang diucapkan dengan perlahan. Nadanya begitu datar, tetapi siapa saja bisa mengetahui jika tersirat amarah serta kekecewaan di dalamnya. Sekar hanya bisa mengangguk. Wajahnya menunduk, tak berani menatap lelaki yang sedang memandangnya dengan tatapan tajam. Pintu segera ditutup rapat. Sekar duduk di kursi panjang yang ada di ruang tamu. Seorang wanita parubaya menatapnya cemas, sedangkan pria yang menyuruhnya masuk masih menatapnya tajam. Sekar kembali mendengar sebuah kalimat dilontarkan oleh pria yang tak lain adalah ayahnya. Kamu pulang dengan siapa? Bingung langsung mengisi pikiran Sekar. Tak mungkin dia menyebut nama pemuda yang menolongnya, atau ayahnya akan salah paham dengannya. Di sisi lain, Gatot sudah berada di batas kesabarannya dan mulai meluapkan emosinya. Digebraknya meja di hadapan Sekar membuat gadis itu berjingkut, terkejut sekaligus takut karena tak biasanya sang ayah berlaku kasar seperti hari ini. Ayah, air mata mulai mengucur. Sekar tak memiliki pilihan lain selain melibatkan Surya Yuda dalam masalahnya. Gatot masih menatap Sekar tajam, tak mengalihkan pandangannya barang sedikit pun dari wajah putrinya. Saat mendengar Sekar menyebutnya, Gatot segera menanggapinya. Apa?
Sekar, kamu tahu, seorang gadis menghilang 3 hari 3 malam tanpa kabar, dan kemudian pulang dengan kondisi seperti ini. Apa kamu pernah berpikir betapa cemasnya aku dan betapa cemasnya ibumu? Sekar mengangguk dengan air mata mengalir deras. Rasa takut yang menyelimutinya sirna digantikan perasaan bersalah kepada orang tuanya. Maafkan Sekar ya. Sekar berjanji tidak akan kabur lagi di masa depan. Memalingkan wajah sejenak, Gatot menunjuk putrinya. Kamu membuat janji seperti ini pasti karena hal buruk menimpamu, bukan? Sekarang katakan, apa yang membuatmu pulang dan siapa yang mengantarmu pulang? Itu Surya Yuda yang mengantarku pulang, jawab Sekar yang terlihat ragu. Dia tidak tahu melibatkan Surya Yuda adalah keputusan bijak atau kesalahan besar. Gatot yang mendengar nama Surya Yuda seperti tak asing di telinganya, ia mulai menerka-nerka Surya Yuda yang Sekar maksud. Surya Yuda, siapa dia? Dia bilang kalau dia seorang prajurit, jawab Sekar jujur. Jadi, yang melakukan hal ini adalah pemuda itu. Apa Surya Yuda? Yang kau maksud adalah pemuda gagah yang suka menunggang kuda perang berwarna hitam, yang selalu memegang pedangnya walau tersarung di pinggang. Benar, ucap Gatot menjelaskan sosok Surya Yuda yang ia kenal. Sekar melebarkan matanya. Ia tak menyangka jika ayahnya mengetahui pemuda yang baru ia temui hari ini. Gatot menghela nafas panjang, memandang wajah istrinya yang sedang menatapnya penuh tanda tanya. Jika aku benar, maka dia adalah Surya Yuda, pengawal pribadi Pangeran Abimanyu yang dicopot karena lalai menjalankan tugasnya. Aku tidak tahu ini adalah anugerah atau musibah, tetapi karena Surya sudah melakukan hal ini, maka dia harus bertanggung jawab. Walau aku hanya mantan prajurit kecil, tetapi aku tahu Panglima Besar Indrayuda adalah orang yang menjunjung tinggi keadilan. Jika dia tahu putranya melakukan hal bejat seperti ini, dia pasti tidak akan tinggal diam. Lanjut Gatot. Sekar kembali terkejut. Kali ini bukan karena ayahnya mengenal Panglima Besar Indrayuda, tetapi karena ayahnya salah faham terhadap Surya Yuda. Ayah, sebenarnya itu apa? Pungkas Gatot. Surya memang menolongku, tapi tidak ada hal buruk yang diperbuat padaku. Selepas meninggalkan dusun Tegal Sari, Ki Arya Saloka berkali-kali memergoki cucunya tersenyum sendiri. Dia merasa tidak tahan untuk tidak menggodanya. Beberapa jam yang lalu, aku baru mendengar jika ada seorang pemuda tampan yang berkata tidak bisa mengungkapkan perasaan. Tapi beberapa saat lalu, aku malah mendapatinya menanam benih cinta. Semesta mungkin sedang bercanda ini. Ki Arya Saloka tak tahan untuk tidak menggoda cucunya. Surya Yuda tak bisa mengelak. Ia hanya tersenyum sembari mengusap pipinya yang terasa panas. Kamu suka ya sama wanita itu? Tanya Ki Arya Saloka penasaran. Aku tidak tahu, Eyang. Aku hanya berpikir jika gadis itu begitu manis, ucap Surya Yuda. Sama seperti saat pertama kali aku bertemu dengan ayahmu. Dengan wajah sepertimu dia berkata, jika ibumu sangat manis. Benarkah? Ya tentu saja. Bisa dibilang ibumu itu adalah cinta pertama ayahmu. Ternyata sudah sangat lama kejadian itu berlalu. Rasanya seperti baru saja terjadi kemarin sore. Tapi ayah tidak pernah menceritakan apapun tentang pertemuannya dengan ibu. Ya dia pasti malu. Dulu ayahmu itu terjebak dalam perangkap musuh. Dia terluka parah. Dan pada saat itu hanya ada ibumu, tabib terdekat yang bisa mengobatinya. Kakinya terluka parah dan hampir sebulan dia tidak bisa menggunakan celana. Segala urusan pribadi ayahmu, ibumu lah yang membantu. Bagaimana mungkin orang sekaku Indrayuda bisa menceritakan hal seperti itu?
Bukankah itu hal yang wajar, Yang? Sekuat apapun prajurit, jika dia terluka, maka hanya bisa bergantung pada orang lain. Kenapa harus malu? Ah, nanti kamu akan merasakannya sendiri. Kuda kembali masuk ke jalur hutan. Ki Arya Saloka sempat berhenti beberapa kali untuk makan dan mengisi persediaan air minum. Lembayung melambai di sisi barat, menandakan senja akan datang dan surya mulai turun. Rembulan akan segera naik menggantikan surya yang sudah kelelahan. Kita istirahat di sini saja, ucap Ki Arya Saloka saat tiba di tanah lapang yang cocok sebagai tempat bermalam. Surya Yuda mengangguk, kemudian turun dari kuda. Pemuda itu menambatkan tunggangannya di pohon besar yang ada di sana. Yang, aku akan masuk ke hutan untuk berburu. Yang tunggu di sini saja. Ki Arya Saloka mengangguk pelan. Hati-hati, aku akan buat api unggun. Di tengah kegelapan malam yang hanya disinari rembulan, Surya Yuda terus melangkah untuk mencari hewan buruan. Matanya terus mengedar, pendengarannya terus ditajamkan, kewaspadaannya tak turun sedikit pun. Selain itu, tangan kanannya selalu memegang gagang pedang, dengan tangan kiri mencengkram erat selongsongnya. Tak jauh dari tempat Surya Yuda berdiri, terdengar suara gemerisik yang berasal dari balik semak-semak. Senyum licik tersimpul di bibir Surya Yuda sebelum pemuda itu melangkah untuk memburu hewan buruannya. Dengan perlahan, Surya Yuda menyibak semak-semak di hadapannya. Brak! Sebuah hewan sebesar anak gajah menerjang Surya Yuda hingga pemuda itu tersungkur. Tanpa memberi kesempatan untuk lawannya bangkit, hewan tersebut kembali menerjang dan menendang tubuh Surya Yuda hingga tersungkur beberapa langkah dari tempat sebelumnya. Surya Yuda menarik pedang dari selongsongnya dan menghunuskan ke tubuh hewan yang menyerangnya, seekor babi hutan dewasa yang menyerangnya dengan membabi buta. Celeng sialan, sebuah tebasan berhasil mendarat di perut babi hutan itu, tetapi tidak merobohkannya, bahkan membuatnya menjadi lebih brutal dalam menyerang. Surya Yuda kembali menebas tubuh si babi, kali ini dengan kekuatan penuhnya yang sebatas manusia biasa, tanpa disertai tenaga dalam sedikit pun. Darah segar mengalir dari bekas tebasan tersebut, di mana luka tersebut lebih dalam dari sebelumnya. Terdengar babi tersebut menguik dengan suara yang melengking. Surya Yuda melebarkan matanya. Babi tersebut seperti marah padanya karena telah melukainya. Sepanjang hidupnya, Surya Yuda tak pernah setakut ini ketika menghadapi hewan liar, terutama jenis babi. Di banyak kesempatan sebelumnya, dia bisa menghadapi babi dengan satu tebasan yang membuat nyawa hewan tersebut melayang. Namun kali ini dirinya berada di pihak yang tak menguntungkan. Aku baru saja berhasil selamat dari kematian. Apa sekarang aku harus mati di tangan babi busuk ini? Gumam Surya saat menyaksikan babi itu perlahan maju dan mengeluarkan aura intimidasi yang menakutkan. Keringat dingin membasahi kening dan punggung Surya Yuda, menandakan pemuda itu sedang berada dalam puncak kecemasan. Menghadapi 100 pasukan di beberapa waktu sebelumnya lebih mudah dibanding menghadapi babi saat ini. Saat babi tersebut menerjang dengan kekuatan penuhnya, Surya Yuda memejamkan mata seperti pasrah dengan hasil akhirnya. Namun, tak seperti yang ada di dalam pikiran Surya Yuda. Saat dirinya menutup mata, terdengar suara jeritan yang keluar dari mulut babi itu. Jeritan yang terdengar menyayat hati, seperti seseorang yang sedang menghadapi ajal dengan perlahan. Cairan hangat berbau anyir menyiprat tepat ke wajah Surya Yuda dan membuat pemuda itu terkejut. Belum sempat Surya Yuda membuka mata, telinganya menangkap suara yang lembut, tetapi menusuk di telinganya terdengar merdu sekaligus mematikan. Pria bodoh,
Kau sungguh menunggu kematian? Pengecut. Tergagap, Surya Yuda membuka mata. Dia melihat seorang gadis yang menggunakan pakaian berwarna coklat muda, cocok dengan kulitnya yang tampak mulus, tengah mengacungkan pedang karanya. Aku belum sempat Surya Yuda menyelesaikan kalimatnya, gadis itu sudah berpaling dan berjalan meninggalkan Surya Yuda. Surya Yuda menyarungkan pedangnya dan mengejar penyelamatnya dengan berlari, namun gadis itu seperti menggunakan ilmu meringankan tubuh dan menghilang saat di balik semak-semak. Menggaruk tengkuknya yang tergatal, Surya Yuda berdecak kesal karena kehilangan jejak. Surya Yuda kecewa dengan dirinya sekarang yang tak mampu mengeluarkan tenaga dalam. Sungguh payah, mengejar wanita saja aku tak mampu. Beberapa saat ia meratapi nasibnya yang malang, Surya Yuda tersadar jika eyangnya sedang menunggu. Saat ini, eyangnya pasti sedang mengkhawatirkannya karena belum juga kembali. Dengan langkah panjang tanpa keraguan, Surya Yuda kembali ke arah babi hutan itu yang tergeletak dan menggendongnya di punggung. Ingatan kuat yang dimiliki Surya Yuda membantunya sampai di tempat Arya Saloka berada dalam waktu yang cukup singkat. Dengan senyum kebahagiaan di wajahnya, Surya Yuda melemparkan babi itu dengan penuh semangat. Aku mendapat buruan besar, Surya Yuda berteriak kesenangan. Ki Arya Saloka melirik babi tersebut, kemudian memperhatikan nafas cucunya yang memburu. Apa yang terjadi? Apa kau diserang? Tidak juga, kami hanya saling menyerang. Aku terlalu bersemangat sampai lupa jika sekarang aku hanya manusia lemah. Kau mungkin bisa membohongi ayahmu, tetapi tidak padaku dan ibumu, mengerti? Yang, aku sungguh baik-baik saja. Babi ini memang menyerang, tapi aku bisa mengatasinya. Meski sekarang kondisi fisikku lebih lemah daripada orang biasa, tetapi kemampuan bertarung yang sudah diasah sejak kecil mampu menutupi kekurangannya. Tidak ingin menghabiskan waktu dengan berdebat, Ki Arya Saloka mengalah dan mulai mengolah babi itu menjadi babi bakar. Aroma harum yang menggoda membuat perut Surya Yuda berbunyi semakin keras dari waktu ke waktu. Ki Arya Saloka tersenyum kecil, sementara Surya Yuda wajahnya memerah menahan malu. Sembari menunggu daging itu matang, Ki Arya Saloka mengeluarkan sebuah pakaian bersih milik Surya Yuda dari cincin penyimpanan dan meminta pemuda itu mengganti pakaiannya yang basah oleh darah. Yang, aku ingin membersihkan diri. Kalau tidak salah, tadi aku melihat sungai. Ki Arya Saloka mengangguk pelan. Ya, hati-hati. Surya Yuda bangkit dan berpaling, meninggalkan Ki Arya Saloka menuju sebuah sungai kecil yang tak sengaja ia lihat saat tadi sedang mencari buruan. Beberapa waktu Surya Yuda habiskan untuk sampai di sungai tersebut. Tanpa memperhatikan sekitar, Surya Yuda mencari tempat yang tepat untuk membersihkan diri. Dengan bersenandung lirih, Surya Yuda melepaskan pakaian dan membasuh tubuhnya yang lengket karena darah babi. Saat dia sedang asyik membersihkan diri, terdengar gemericik air serta senandung lirih tak jauh dari belakangnya. Surya Yuda menoleh untuk memeriksa keadaan. Pupil matanya melebar dan mulutnya tak bisa menutup sebuah keindahan yang tak pernah Surya Yuda lihat sebelumnya kini terpampang jelas di depan mata. Ya dewa, kenapa aku harus melihatnya? Surya Yuda berkata dalam hati ketika ia sedang melihat gadis penolongnya sedang membersihkan diri. Dia segera memalingkan wajah, tetapi bayangan gadis itu terus berputar di kepalanya. Dan yang membuat tubuh Surya Yuda terasa panas adalah gadis itu tak memakai selai kain pun di badannya. Walaupun setengah badannya berada di bawah air, tetapi penglihatan Surya Yuda yang seperti kucing saat malam hari membuat semuanya begitu jelas. Surya Yuda telah selesai mengenakan pakaiannya. Pemuda itu bergegas meninggalkan sungai.
Malang tak dapat dihindari. Ketika Surya Yuda baru saja naik ke tepian sungai, kakinya menginjak batu dan membuatnya tergelincir kembali, tercebur ke dalam sungai. Ah! Terdengar suara nyaring diikuti dengan suara riak air, membuat Surya Yuda secara tak sadar menoleh ke arah gadis itu. Gadis yang awalnya sedang berendam di air, kini sudah berada di tepian sungai dan mengenakan pakaiannya secara tergesa. Surya Yuda yang masih terpana di tempatnya tak menyadari jika bahaya akan segera tiba. Pemuda cabul, berani sekali kau mengintipku. Jika aku tidak membuatmu buta hari ini, jangan panggil aku Ayu Ningrum. Cantik. Tanpa sadar, Surya Yuda menelan ludahnya saat melihat penampilan berantakan Ayu Ningrum. Baru saat Ayu Ningrum melesat ke arahnya dengan niatan membunuh di matanya, Surya Yuda tersadar. "Tunggu!" teriak Surya Yuda dengan panik ketika jarak antara mata dan bilah pedang milik Ayu Ningrum tinggal sejengkal. Surya Yuda merasakan dorongan keras dari samping tubuhnya. Ketika Surya Yuda menoleh ke arah sumber dorongan, ternyata Ki Arya Saloka berada tak jauh dari tempatnya terpaku, sedang menatapnya dengan penuh pertanyaan. Ayu Ningrum melihat buruannya terlepas, memaki dan kembali menyerang Surya Yuda. "Mati!" Ki Arya Saloka yang melihat cucunya sedang dalam bahaya maju dan menahan pedang milik Ayu Ningrum dengan keris yang ia simpan di balik pinggangnya. Punya pelindung rupanya. Ayu Ningrum mendengus pelan saat melihat Ki Arya Saloka yang membantu Surya Yuda. Ki Arya Saloka kembali menahan serangan Ayu Ningrum dan memberikan satu serangan balik yang membuat Ayu Ningrum terpental. "Kau berani menyerangku?" teriak Ayu Ningrum dengan geram. "Nona, Anda ingin melukai cucuku, juga menggunakan segenap tenaga untuk menyerangku. Kenapa sekarang kau mengatakan seolah-olah aku yang menyerang terlebih dahulu? Cucumu yang tak berguna itu pantas mati." "Hah? Cucuku tidak berguna. Kenapa dia pantas mati? Apa dia telah menyinggungmu sebelumnya?" Sebuah senyum dingin muncul di bibir Ayu Ningrum. "Jelas saja dia menyinggungku. Bagaimana mungkin aku melepaskan orang tak berguna yang sudah mengintipku mandi?" Wajah Ki Arya Saloka membesi. Tatapannya kini mengarah ke arah Surya Yuda yang masih berdiri dengan tenang di dekatnya. Melihat ekspresi tenang cucunya membuat hati Ki Arya Saloka tenang. Setidaknya dia mengetahui jika ini hanya salah faham biasa. "Nona, mungkin Anda salah faham. Begini saja, patahkan satu tangannya. Selama tidak putus, maka itu layak menjadi hukumannya. Dan juga cucuku itu masih berjaga. Jika hukuman itu tidak membuat Nona puas, maka aku bisa menikahkan Nona dengan cucuku." "Eyang!" Surya Yuda yang mendengar dirinya dijual menjadi tak senang dan berteriak pada Ki Arya Saloka. Namun senyum puas muncul di bibir Ayu Ningrum. Tidak membunuh pemuda tak berguna ini bukanlah masalah, karena baginya membunuh sampah yang bahkan tak bisa menjaga dirinya hanya akan mengotori pedangnya. Ayu Ningrum bergerak cepat dan brak, ia menendang dada Surya Yuda hingga terdengar suara patahan tulang. Tubuh Surya Yuda terpental beberapa meter hingga mendarat di tepi sungai yang kering. Ayu Ningrum berdiri dan menunjuk Surya Yuda dengan sombongnya. "Baik, masalah ini selesai. Jika kau pemuda tak berguna ingin membalas dendam di masa depan, maka aku tak segan untuk mengadukan kejadian malam ini pada ayahku." Tanpa menunggu jawaban dari Ki Arya Saloka, Ayu Ningrum berbalik dan pergi menggunakan ilmu meringankan tubuhnya. Ki Arya Saloka bergegas mendekati Surya Yuda yang terlihat kesakitan di tempatnya. Setelah memeriksa kondisi Surya Yuda, Ki Arya Saloka terkejut karena 5 tulang rusuk sejati cucunya telah patah menjadi beberapa bagian, menandakan jika kemampuan sang gadis cukup tinggi untuk seusianya. "Hah? 5 rusuk patah? 5 rusuk, Eyang?
Pantas saja rasanya sangat sesak. Ki Arya Saloka membantu Surya Yuda berdiri dan kembali ke tempat api unggun. Aku akan membantumu meredakan nyerinya. Ya, Yang. Surya Yuda duduk bersila, sementara Ki Arya Saloka duduk di belakangnya. Tenaga dalamnya yang bersifat menyembuhkan bergerak dari tangannya dan merayap ke punggung Surya Yuda. Sementara itu, Surya Yuda merasa lukanya berdenyut pelan dan terasa hangat. Satu penanakan nasi berlalu, Ki Arya Saloka kembali menarik tenaga dalamnya. Dia mengatur nafasnya. Surya Yuda menggeser posisinya dan kini duduk menghadap eyangnya. Surya, jika mengingat ucapan Ayoningrum, pertemuan itu bukanlah pertemuan pertama kalian. Sebenarnya dialah yang membantuku mengalahkan babi hutan itu, Yang. Pantas saja dia bilang tidak bisa melindungi diri. Surya Yuda tersenyum canggung. Tapi aku memang benar-benar tidak berniat mengintipnya, Yang. Kejadiannya memang di luar dugaan. Tapi kamu sempat melihatnya, kan? Wajah Surya Yuda memerah. Nasibmu hari ini memang sedang benar-benar bagus. Bagus dari mana, Yang? Tadi siang Sekar dan malam ini Ayoningrum. Kalau bukan nasib baik apalagi? Sebelum tidur, Surya Yuda menyantap daging bakar buruannya untuk mengisi perutnya yang keroncongan. Tak jauh darinya, Ki Arya Saloka duduk bersila dengan mata terpejam. Sepertinya Ki Arya Saloka sedang mengisi kembali tenaga dalamnya yang terkuras. Surya Yuda tidur di bawah pohon sonokeling beralaskan daun talas dan menggunakan lengannya sebagai bantal. Suara burung hantu dan jangkrik menemani tidur Surya Yuda hingga pagi menjelang. Saat Surya Yuda bangun, dia merasakan sakit di dadanya. Gadis nakal itu benar-benar melukaiku dengan parah. Gumam Surya Yuda. Pemuda itu mengedarkan pandangan untuk mencari sosok eyangnya. Dari arah belakangnya, Surya Yuda mendengar suara langkah kaki yang diikuti sebuah kalimat. Kamu sudah bangun? Surya Yuda menoleh. Ketika dia melihat Ki Arya Saloka yang berjalan mendekatinya, Surya Yuda bangun dan mengangguk. Ayo, mari kita lanjutkan perjalanan. Surya Yuda kembali mengangguk. Tanpa bertanya lagi, ia berjalan menuju kudanya yang diikat, kemudian melepaskan ikatan tersebut sebelum menaikinya dengan hati-hati. Sepertinya perjalanan ini akan lebih lama, Yang. Tidak masalah, kita sedang tidak terburu-buru. Selama perjalanan berlangsung, tak ada hambatan berarti yang menghadang mereka. Namun, perjalanan mereka tetap lambat karena Surya Yuda meminta istirahat beberapa kali. Surya Yuda duduk di bawah pohon sengon dan memegang dadanya yang terasa sakit. Ki Arya Saloka kembali memeriksa kondisi cucunya. Tidak ada masalah serius. Hanya saja kita perlu berhenti beberapa hari untuk pemulihan. Tak jauh dari sini ada kota kecil. Jika ada penginapan kita bisa menginap di kota itu, ucap Ki Arya Saloka dengan wajah tenangnya. Surya Yuda mengangguk setuju dan kembali mengenakan pakaiannya sebelum melepas tambatan kuda. Keduanya beriringan dengan menunggang kuda. 3 jam melewati perjalanan, akhirnya mereka sampai di kota Batu Ceper. Setelah bertanya kepada beberapa penduduk sekitar, Surya Yuda mengetahui jika di kota ini ada beberapa penginapan. Kita istirahat di penginapan saja. Balai pengobatan di kota ini tidak memadai. Baik, Yang. Wajah Surya Yuda sudah dibanjiri dengan keringat dingin, matanya juga memerah. Ki Arya Saloka yang melihat cucunya seperti akan roboh karena tiupan angin melompat ke arah kuda Surya Yuda. Yang Ki Arya Saloka tak menjawab, tetapi mengambil alih kendali kuda dari tangan cucunya. Surya Yuda menyender ke dada Ki Arya Saloka. Dalam beberapa tarikan nafas, pemuda itu telah memejamkan mata.
Ketika tubuh Surya Yuda sudah menyender pada tubuhnya, Ki Arya Saloka melecut kudanya dan menuju penginapan. Dalam beberapa waktu, penginapan sederhana tersebut sudah terlihat. Beberapa orang yang sedang berjalan di sekitar penginapan menatap Ki Arya Saloka dengan sedikit aneh. Bukan karena dia menunggang kuda atau sesuatu yang aneh pada wajahnya, tetapi dia yang dengan mudah membopong Surya Yuda, padahal postur pemuda itu lebih besar darinya. Sepertinya dia pendekar yang melewati kota ini. Ya dewa, betapa tampannya pemuda itu. Ibu, bisakah aku menjadikan pemuda itu suamiku? Tak apa dia pesakitan, asalkan dia tetap tampan. Gadis bodoh, dengan latar belakang kita, mana mungkin orang yang memiliki hubungan dengan pendekar mau nerima dirimu? Gadis yang memohon pada ibunya cemberut seketika saat mendengar jawaban ibunya, tetapi tatapannya kembali pada pemuda dalam gendongan lelaki tua. Di sisi lain, Ki Arya Saloka tak menggubris kerumunan kecil itu dan masuk ke dalam penginapan. Tak lama berselang, dia sudah berhasil mendapatkan sebuah kamar yang paling luas. Ki Arya Saloka membaringkan tubuh Surya Yuda di atas ranjang dan membuka pakaiannya. Setelah melihat kondisi luka Surya Yuda, dia hanya bisa menghela nafas pelan. Kamu terlalu banyak bergerak. Ki Arya Saloka berpaling dan berjalan menuju meja kecil, lalu mengeluarkan beberapa tanaman herbal dari cincin penyimpanannya. Tak hanya tanaman herbal, Ki Arya Saloka juga mengeluarkan lesung kecil dan penumbuk. Beberapa bahan sudah dimasukkan dan dihaluskan. Ki Arya Saloka lalu menuang setengah cawan air. Setelah ramuan berwarna hijau pekat itu tercipta dari perpaduan rempah-rempah tersebut, Ki Arya Saloka memindahkannya ke cawan kecil dan memberikannya pada Surya Yuda. Ini akan membantu mengurangi rasa sakit. Minum, ucap Ki Arya Saloka seraya membantu cucunya minum. Surya Yuda meminum ramuan tersebut secara perlahan. Secara bertahap, nyeri yang Surya Yuda rasa mulai berkurang. Terima kasih, Yang. Ki Arya Saloka tak menjawab, tetapi mengeluarkan setumpuk kayu dengan panjang sejengkal orang dewasa dan permukaan yang sudah dihaluskan. Kayu-kayu tersebut ditata sebelum diikat satu sama lain hingga terangkai rapi. Ki Arya Saloka meminta Surya Yuda untuk duduk. Setelah Surya Yuda duduk, Ki Arya Saloka memasang rangkaian kayu tersebut melingkari dada Surya Yuda dan mengikatnya. Tak berhenti sampai di situ, Ki Arya Saloka duduk di belakang cucunya dan menyalurkan tenaga dalamnya dengan hati-hati. Sebuah hawa hangat keluar dari telapak tangan Ki Arya Saloka dan mulai merayap, menjalar dari tangan ke punggung Surya Yuda dan berhenti di lukanya. Pada awalnya, hawa hangat itu terasa nyaman, tetapi lama-kelamaan rasa itu berubah menjadi menyakitkan seiring dengan tenaga dalam yang bertambah. Surya Yuda dari mengerang berakhir dengan jeritan kesakitan. Untung saja Ki Arya Saloka sudah melindungi ruangan tersebut dengan pagar gaib sehingga orang di luar ruangan tak akan ada yang mendengar teriakan Surya Yuda. Keringat mulai membasahi dahi Surya Yuda yang memerah. Sementara Ki Arya Saloka sudah selesai dengan penyaluran tenaga dalamnya. Bagaimana? Sudah lebih baik, Yang. Istirahatlah. Jangan banyak bergerak untuk 2 hari ini. Jika butuh sesuatu, cukup katakan saja. Mengerti? Mengerti, Yang. Baguslah. Jika seperti itu, beristirahatlah. Aku akan membuat ramuan yang membuatmu mengantuk sepanjang hari. Terima kasih, Yang. Di kota Batu Ceper, beberapa gadis sedang membicarakan seorang pemuda yang datang bersama dengan pria parubaya. Pemuda itu sangat tampan, tapi sayang dia terluka. Ya, kamu benar, sangat malang nasibnya. Kamu lihat gak? Walau wajahnya pucat dan tampak tidak sehat, tapi dia terlihat begitu gagah dengan aura yang mengesankan.
Hmm, Asalkan dia bukan dari kalangan penjahat, aku mau menikahinya. Aku akan jadi yang pertama. Jika kamu yang pertama, maka aku akan menjadi yang kedua. Aku ketiga. Aku yang ke-12. Mendengar yang terakhir, semuanya terdiam sesaat sebelum tertawa terbahak-bahak bersama. Seorang gadis dengan baju berwarna kuning daffodil sedang berjalan bersama dua punggawa, merasa penasaran dengan obrolan para teman-temannya. Eh, memangnya apa yang sedang kalian bicarakan? Kenapa kalian tidak mengajakku juga? Seorang gadis yang melihat kedatangan gadis itu buru-buru bangkit dan mendekatinya. Ningrum, kamu sudah kembali. Gadis yang dipanggil Ningrum itu mengangguk pelan, keningnya berkerut karena penasaran dengan apa yang dibicarakan oleh kawan-kawannya. Apa yang sedang kalian bicarakan tadi, Mantili? Mantili menarik tangan Ningrum dan mengajaknya duduk bersama dengan yang lain. Kami senang kamu sudah kembali, Ningrum. Kamu tahu nggak? Kami itu sedang membicarakan seorang pendatang yang sangat tampan. Jika kamu melihatnya, mungkin kamu akan suka dan melamarnya, ucap Mantili menggoda Ningrum. Ningrum yang tak senang dengan gurauan temannya, tangannya merayap ke arah pinggang Mantili dan mencubitnya dengan keras. Ah! Teriak Mantili seraya mencoba melepaskan cubitan Ningrum. Jelaskan ciri-cirinya. Mantili mengusap pinggangnya yang panas sebelum ia mulai bercerita. Sakit. Pemuda itu menggunakan pakaian berwarna coklat. Tubuhnya tinggi dan gagah. Alisnya tebal, matanya tajam seperti elang. Dia itu terlihat seperti orang yang gemar berperang. Apa? Apa dia menggunakan ikat kepala berwarna coklat? Tanya Ningrum yang dibalas dengan anggukan oleh Mantili dan yang lainnya. Ya dewa, apa ini sebuah kebetulan? Gumam Ningrum dengan wajah yang pucat. Kejadian malam itu tidak akan pernah diketahui oleh siapapun termasuk ayah dan juga gurunya. Jika sampai pemuda itu tak terima dengan perlakuannya dan mengadukannya pada sang ayah, bukankah itu akan menjadi petaka untuknya? Dia mulai duluan. Jika dia tidak mengintip, aku juga tidak akan mematahkan tulang-tulangnya. Ningrum, apa kamu mengenalnya? Tanya Mantili. Tidak, tidak sepertinya tidak. Oh ya juga ya, setelah masuk ke penginapan, dia juga tidak pernah keluar lagi. Mana mungkin kau yang baru pulang bisa melihatnya? Ningrum tiba-tiba terlihat pucat dan berkata, aku merasa tidak enak badan. Sepertinya aku kelelahan. Pulang dulu ya. Istirahat. Mungkin jika pemuda itu sudah sembuh, kau bisa bertemu dengannya. Ledek Mantili yang membuat wajah Ningrum memerah. Di sisi lain, Surya Yuda sedang duduk di dekat jendela. Kamarnya yang berada di lantai teratas penginapan tersebut membuat jangkauan pandangannya begitu luas. Saat Surya Yuda sedang menikmati pemandangan hilir mudik para pengguna jalan, matanya menangkap sesosok gadis yang menggunakan pakaian berwarna kuning sedang berjalan bersama dua orang yang terlihat menjaganya. Gadis itu di sini juga rupanya. Dengan kemampuan yang tinggi, apa perlu sampai membawa dua pengawal? Pasti dia berasal dari latar belakang yang tidak biasa. Ya, dia memang bukan gadis biasa. Dia itu adalah putri bungsu Tumenggung Adiaksa. Surya Yuda menoleh dan mendapati Ki Arya Saloka berjalan ke arahnya dengan secawan ramuan obat. Yang tahu latar belakangnya? Tanya Surya Yuda yang diangguki oleh Ki Arya Saloka. Ya, aku melihatnya saat jalan-jalan tadi. Jadi aku menanyakannya pada penduduk lokal. Ternyata dia adalah putri bungsu Tumenggung Adiaksa dan juga murid Ki Antasena. Pantas saja kemampuannya mengagumkan. Pantas saja. Dia terlihat luar biasa. Apa yang mendengar sesuatu yang lain? Tentu saja. Sebenarnya gadis itu sedang mengikuti gurunya untuk mencari pengalaman di dunia luar. Tetapi Tumenggung Adiaksa memintanya untuk kembali. Ki Arya Saloka duduk di samping cucunya, kemudian kembali meneruskan kalimatnya. Tumenggung Adiaksa ingin putrinya menikah, dan dia akan mengadakan sayembara dalam 10 hari. Selesai. Wow, luar biasa kisah Surya Yuda, pendekar tombak matahari. Waduh, sudah episode kedua dan
udah masuk nih, saya suka banget deh, apa namanya, kalau salah kayak gini. Sudah masuk ke area hutan, terus ketemu cewek-cewek, waduh dia ganteng banget ya, kayaknya Sriadane digambarkannya kan tampan dan gagah, karena dia adalah salah satu prajurit papan atas, yang mana sebelumnya dia adalah pengawal dari Pangeran Abimanyu, pangeran dari kerajaan Nara Arta ya teman-teman ya. Dan dia harus kehilangan kesaktiannya, harus kehilangan tenaga dalamnya karena satu peristiwa yang mana dia diberikan ilalang emas oleh kakeknya Ki Arya Saloka, sehingga dia kehilangan kesaktian ataupun tenaga dalamnya. Di sini udah dua cewek nih ya, berarti Sekar sama Ayu Ningrum. Waduh, dan ternyata Ayu Ningrum itu adalah anak Tumenggung, dan dalam waktu dekat akan mengadakan sayembara nih Tumenggungnya untuk mencari calon mempelai atau calon suami dari Ayu Ningrum. Waduh, jangan sampai ketinggalan part ketiganya nih. Apakah nanti akan ikut nih Surya Yuda atau cuek-cuek aja atau bagaimana nih? Atau mereka akan bertemu lagi setelah tulang ininya rusuknya patah tuh, 5 sekaligus patah karena dihantam oleh tendangan yang cukup keras dari Ayu Ningrum. Bahkan kakeknya sampai, wah ini bukan cewek sembarangan nih. Sekali tendangan, sekali gebrakan itu bisa matain 5 tulang rusuk. Wow, 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 wow. Keren-keren banget. Dan semoga ini bisa menjadi kisah favorit terbaru kita ya semua, dan semoga juga Rana Semita akan konsisten untuk menulis terus tentang Pendekar Tombak Matahari. Overall kisahnya keren pakai banget. Terima kasih Rana Semita atas kisahnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.